Halo teman-teman Dekat Vlog, apa kabar? Semoga kalian semua sehat sekeluarga. Hari ini kita akan melakukan komparasi double cabin 2020. Di antaranya Toyota Hilux di kanan gua dan di kiri gua ada Mitsubishi Triton. Keduanya adalah double cabin yang sangat populer di Indonesia. Dan kali ini kenapa gua mencoba untuk mengkomparasi dua ini? Karena ini adalah double cabin generasi terbaru yang sudah hadir di Indonesia. Kalau nanti ada lagi generasi terbaru dari merek-merek lain, tenang aja, kita akan komparasi lebih banyak lagi. Dan ngomongin untuk komparasi kali ini, tujuan utama gue adalah untuk pengguna pribadi yang menggunakan double cabin ini sebagai kendaraan untuk hobi. Misalnya untuk off-road, road trip keluar kota, untuk overland, dan sejenisnya. Ya udah, langsung aja kita mulai, dan gue punya 27 kriteria penilaian, dari A sampai Z. Ya, semoga saja banyak informasi yang bisa teman-teman dapat, dan kita akan ulas abis kedua mobil ini, yang mungkin tidak bisa didapat jika kalian lihat di brosur. Oke, pertama kita akan komparasi untuk dimensi. Untuk dimensi bodinya, Hilux memiliki ukuran atau dimensi yang sedikit lebih besar ketimbang di Triton. Sementara untuk baknya pun juga sama. Bak di Hilux ini ukurannya juga sedikit lebih besar ketimbang ukuran bak di Triton. Lalu, kalau kita ngomongin untuk dimensi wheelbase-nya yang ada di Triton ini 3000 mili. Sementara yang di Hilux itu 3085 mili. Dengan selisih 8,5 cm, sebenarnya itu cukup signifikan kalau kita berbicara mengenai wheelbase. Dan wheelbase itu untuk kebutuhan off-road sangatlah penting. Dimana semakin panjang wheelbase, maka untuk kestabilannya atau untuk handlingnya bisa lebih baik. Tapi, kalau wheelbase yang lebih pendek seperti di Triton ini, dia untuk manuvernya itu bisa lebih gesit. Maka dari itu juga, untuk radius putarnya, di Triton ini juga bisa lebih patah lagi dengan radius putar 5,9 meter. Sementara untuk di Hilux, radius putarnya mencapai 6,4 meter. Karena perbedaan bodi dan bak keduanya tidak terlalu signifikan, serta wheelbase-nya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi saya akan memberikan poin yang sama. Satu untuk Hilux dan satu untuk Triton. Berikutnya kita akan membahas dimensi yang berkaitan dengan off-road. Pertama, kalau kita melihat untuk approach angle. Approach angle di mobil Hilux ini berjumlah 29 derajat. Breakover angle 25 derajat, dan departure angle 26 derajat. Sementara untuk di Triton, approach angle-nya itu 31 derajat, breakover angle 25 derajat juga, dan departure angle 23 derajat. Karena keduanya memiliki kelebihan masing-masing, Triton unggul di depan dan Hilux unggul di belakang, maka saya akan kembali memberikan poin yang sama. Satu untuk Hilux dan satu untuk Triton. Yang ketiga, kita akan ngebahas untuk desainnya. Ini memang subjektif, tapi inilah penilaian menurut gua teman-teman. Di antara kedua ini, kalau ngomongin desainnya, emang Hilux yang sekarang ini sangat ganteng banget teman-teman. Ini sebenarnya desainnya sempat ada satu generasi atau facelift yang sempat di-skip di Indonesia. Desainnya emang keren, tapi sayangnya perbedaan desain dari beberapa faceliftnya ini kurang lebih hanya minor saja. Beda sama di Triton teman-teman. Triton, sebelum yang model ini keluar di 2019, bentuknya cukup berbeda. Nah, walaupun secara desain memang mirip dengan Expander, tapi bahasa desain Dynamic Shield ini, menurut gua adalah satu hal yang tidak pernah kepikiran untuk ditaruh di Triton. Jadi, cukup breakthrough menurut gua, perbedaannya sangat signifikan dari facelift yang sebelumnya dibandingkan untuk di Toyota Hilux. Sekarang kalau ngomongin desain pada velg, sebenarnya keduanya menarik. Tapi gue sedikit lebih sreg dengan velg yang ada di Triton. Bukan karena dia ukuran lebih besar, 18 inch, tapi kalau kita ngelihat velg ini, gue pribadi langsung ngelihatnya ini adalah sebuah karakter dari Triton. Ketimbang yang ada di Hilux, yang orang masih suka mikir, oh ini velg Fortuner ya, yang varian G. Ya, untuk desain eksterior ini juga merupakan penilaian yang sulit. Kembali lagi ke selera masing-masing, tapi keduanya memang sangat menarik. Jadi saya akan kembali memberikan poin yang sama, satu untuk Hilux dan satu untuk Triton. Berikutnya kita akan ngebahas untuk desain interior.
Untuk desain interiornya, terutama pada bagian dashboardnya, menurut gue lebih menarik yang ada di Toyota Hilux. Bentuknya lebih berani untuk ditampilkan di sebuah kendaraan komersil. Ya, walaupun kembali lagi, kendaraan kayak Toyota Hilux ini sekarang juga banyak yang digunakan untuk kebutuhan pribadi. Desainnya lebih outstanding ketimbang yang ada di Triton yang cenderung lebih aman, walaupun secara bahasa desainnya juga tetap menarik. Sementara untuk instrumen clusternya, ini juga lebih menarik yang ada di Toyota Hilux. Nggak cuma karena di tengahnya MID-nya menurut gua lebih bagus dan lebih atraktif, tapi juga untuk speedometernya ini kayaknya lebih enak untuk kita pandang ya, mau lagi siang-siang atau di malam hari. Dan yang terakhir, kalau kita bicarain untuk berbagai macam tombol-tombol yang ada di sini. Pengoperasiannya sebenarnya hampir sama-sama mudah. Cuma yang gue suka di Hilux, kayak untuk AC-nya itu, modelnya untuk gede kecilinnya, itu menggunakan knob ya. Rasanya lebih praktis ketimbang kalau di Triton, kita harus mencet atas, tek-tek-tek, atau pencet ke bawah untuk nyetel AC-nya. Ya, jadi untuk desain interior, saya apresiasi dengan Toyota yang memasukkan desain yang tidak seperti biasanya ke dalam double cabin. Jadi 1 poin untuk Hilux. Sekarang kita akan ngomongin untuk posisi mengemudinya. Di antara keduanya ini, sebenarnya kalau untuk kakinya, gue lebih suka yang ada di Toyota Hilux. Tapi untuk tangannya atau kestirnya ini, gue lebih serak dengan yang ada di Triton. Kenapa? Karena kalau yang di Hilux ini, menurut gue, jaraknya dia masih kurang mendekat ke badan kita. Walaupun ini bisa teleskopik, tapi justru kalau kita setel lagi, yang ada dia makin rapat lagi ke dashboard. Ini tentunya untuk orang yang badannya nggak terlalu tinggi, ini sangat enak dan cocok. Tapi buat gue yang tingginya hampir 180 cm, gue akan kewalahan dengan hal ini. Gue pengennya itu idealnya lebih dekat lagi ke sini. Sementara karena ini kurang dekat, kalau gue majuin kursi kayak sekarang, yang ada terlalu nekuk kakinya. Nah, gue sekalian pengen berbagi informasi teman-teman. Nyetir itu buat gue kurang lebih ada 2 gaya. Pertama, gaya casual atau nyantai. Yang satu, gaya yang lebih sport. Atau gue bilangnya gaya saat balap. Kalau saat kita nyetir santai harian, posisi yang enak menurut gue adalah posisi di mana saat kita bersender, tangan kita itu adanya di bagian telapak yang menempel di atas setir. Tapi kalau posisi balap atau mengemudi secara sport, kita posisinya itu yang ada di atas setir ini adalah posisi pergelangan tangan. Jadi kurang lebih tangannya lebih nekuk 100 derajat dan ini lebih responsif untuk kita bermanuver dan lain-lain. Sementara pada saat posisi santai, kita akan rubah yang tadinya sejajar pergelangan tangan menjadi sejajar dengan kepalan tangan. Ini menjadi posisi untuk nyetir harian. Seperti saya bilang barusan, untuk badan orang Asia, rasanya lebih nyaman untuk duduk di Toyota Hilux. Tapi untuk ukuran badan saya, memang terasa lebih nyaman duduk di Mitsubishi Triton. Jadi 1 poin untuk Triton. Berikutnya kita akan ngebahas untuk fitur keamanannya. Baik di Triton maupun di Hilux, keduanya itu memiliki basic safety features yang hampir sama. ABS, EBD, airbag ada 7, traction control sama-sama ada, stability control sama-sama ada hill start assist. Tapi kalau di Triton ini dia ada tambahan hill descent control. Kalau yang suka off-road emang itu sangat ngebantu sekali. Walaupun sebenarnya yang udah lebih berpengalaman, hill descent control tidak akan terlalu dipakai saat off-road. Kelebihan di Triton itu adalah pada safety features yang aktif ya. Dari mulai untuk warning sistemnya segala macam itu memang lebih lengkap di Triton. Bahkan satu hal yang orang Indonesia juga sangat butuhkan zaman sekarang adanya rear camera. Itu ada di Triton tapi sayangnya nggak ada di Hilux. Tapi Hilux juga ada satu fitur yang sangat menarik, yaitu trailer sway control, di mana dia itu bekerjanya sama dengan stability control, di mana dia akan mencoba untuk menstabilkan mobil jika kita bawa trailer dan trailernya itu mulai ngegodek atau ngayun kanan kiri. Tapi memang di Indonesia jarang sekali ya orang yang menggunakan Hilux atau double cabin untuk menarik trailer. Oke, jadi dari fitur tersebut memang rasanya layak untuk memberikan 1 poin ke Mitsubishi Triton. Berikutnya kita akan ngebahas untuk mesin. Untuk mesin, seperti teman-teman tahu, di Toyota Hilux itu sekarang menggunakan mesin 2GD FTV.
dengan tenaga sekitar 147 HP dan torsi 400 Nm. Sementara di Mitsubishi Triton ini menggunakan mesin 4N15. Jadi mesin yang sekarang digunakan sama dengan yang ada di Pajero Sport Dakar dengan tenaga sekitar 179 HP dan torsi 430 Nm. Haha, rasanya kalau untuk mesin sudah sangat jelas ya dari data yang ada. Baiklah, kita berikan 1 poin untuk Triton. Berikutnya, kita akan komparasi untuk transmisi. Keduanya menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan. Yang berbeda adalah rasio gigi akhirnya, di mana Triton 4,272, sementara Hilux 4,1. Teman-teman yang belum tahu, kalau rasionya itu lebih tinggi angkanya, itu berarti lebih kasar. Ngerayapnya itu lebih low atau bisa lebih pelan lagi, sementara kalau semakin angkanya kecil, itu dia akan semakin halus giginya. Dan kalau kita lihat, untuk gigi satunya di Triton itu juga lebih low, 3,9, sementara di Hilux 3,6. Selebihnya, rasio giginya sama. Nah, dari data barusan, dapat disimpulkan bahwa rasio gigi di Triton itu lebih kasar, berarti lebih mampu untuk membawa beban berat, sebagai contohnya. Baik, kita berikan 1 poin untuk Mitsubishi Triton. Berikutnya kita akan ngebahas untuk 4-wheel drive system ya, atau dalam hal ini transfer case-nya. Yang gue suka di Triton itu menggunakan teknologi yang mereka sebut Super Select 4-wheel drive 2. Jadi dia ada 2H seperti biasa, ada 4H, ada 4H lock, dan ada 4L lock. 4L lock ini sebenarnya sama dengan 4L yang ada di mobil 4-wheel drive lain. Sementara yang 4 high lock-nya ini atau 4 HLC ini itu juga sama seperti 4H yang ada di mobil-mobil 4-wheel drive lain. Yang spesial itu justru ada di sini teman-teman, yang 4H. Jadi 4H ini dia itu sistemnya full time, di mana 4H-nya jadi bisa digunakan di medan-medan yang memiliki traksi ya, seperti misalnya di aspal, itu dia 4H-nya bisa dipakai. Sementara untuk yang di Hilux, dia transfer case-nya itu masih model yang part-time atau yang lebih konvensional. Jadi dia itu ada H2 atau 2H, H4 atau 4H kita kenalnya, dan juga untuk L4 atau 4L. Jadi bedanya kalau model yang part-time gini, antara yang H4 atau yang L4 ini hanya boleh digunakan saat off-road. Tapi saat udah masuk ke aspal, itu kita harus menggunakan 2H atau H2. Jadi teman-teman, untuk penilaian sistem 4WD ini, saya akan berikan 1 poin untuk Mitsubishi Triton. Oke, berikutnya kita akan komparasi untuk drivetrain-nya atau penggerak rodanya. Jadi kayaknya nggak afdol kalau kita nggak ngolong. Kita mulai dulu dari Triton, teman-teman. Oke. Ini dia untuk Triton. Sebenarnya sistemnya sama-sama, dia double wishbone. Tapi yang di Triton ini ngingetin gua sama kaki-kakinya di Mitsubishi Lancer Evo misalnya. Dia double wishbone dan jarak antara lower arm ke upper armnya itu cukup dekat. Terus dia untuk stabilizer barnya itu dia ngikatnya ke lower arm. Sementara di Toyota Hilux, walaupun dia sama-sama double wishbone, tapi dia materialnya terlihat lebih besar dan lebih kuat. Contohnya adalah as rodanya yang diameternya lebih besar ketimbang di Triton. Lalu untuk stabilizernya, kalau Triton tadi posisinya di lower arm, kalau dia untuk stabilizer itu megang di bagian knuckle ya, atau di spindle. Terus yang gua suka itu ada di bagian belakang kalau kita ngomongin untuk drivetrain. Jadi di gardan belakangnya, di Toyota Hilux itu dia udah menggunakan locker, atau bahasanya rear differential locker ya. Lockernya itu adalah locker yang jenis elektrik. Makanya kita tinggal mencet tombol di dalam, dia itu modelnya ada kayak semacam kayak motornya atau aktuatornya yang bakal nge-engage atau ngunci locker. Sehingga gerak roda belakang, baik yang kanan maupun yang kiri, itu bisa sama-sama bergerak 50% ya. Terus kalau ngomongin untuk kekuatan dari gardannya, as rodanya, selongsongnya semua, ini di Toyota memang dari dulu dikenal dia lebih kuat. Sekarang kalau kita ngeliat ke Triton teman-teman, di Triton itu sistemnya sama ya. Belakangnya pakai gardan rigid dengan pair down. Pair down-nya itu lembarannya juga sama, tapi kalau gue lihat dari konstruksinya
sampai ke anting-antingnya semua, terlihat yang di Triton ini sedikit lebih kaku dan lebih stiff. Itu bisa jadi plus, bisa jadi minus teman-teman. Kalau kecepatan tinggi mungkin lebih enak. Kalau kecepatan rendah dia akan terasa lebih keras. Dan untuk travel suspensinya, kalau gue ngeliat secara sekilas, ini sepertinya travelnya itu yang di Triton itu lebih limit ya. Jadi lebih terbatas, alias tidak terlalu panjang kalau dibandingkan sama travel suspensi yang ada di Hilux. Setelah melihat suspensi keduanya, yang menurut saya paling cocok untuk off-road ada pada Toyota Hilux. Jadi 1 poin untuk Hilux. Sementara pada gardan, pilihan saya juga jatuh kepada Toyota Hilux. Bukan saja karena memiliki rear differential locker, tapi juga material gardan yang lebih kuat. Jadi kembali lagi 1 poin untuk Hilux. Sekarang kita akan ngomongin untuk underbody protection. Jadi kita akan melihat lagi ke kolong dan melihat proteksi pada bagian kolongnya. Ini yang gue suka teman-teman, kalau untuk di Triton, dia bagian bawahnya itu lebih rata ketimbang di Hilux yang bagian bawahnya itu lebih ngejendol. Dan kalau ngomongin ground clearance, itu sebenarnya bukan jadi satu hal yang udah pasti mutlak bakal bikin off-road lebih sakti. Karena ground clearance, dia hanya menghitung jarak yang paling rendah ke permukaan tanah ya, atau aspal. Sementara kita harus ngecek juga bagian lain tuh ada nggak yang ngejendol-jendol. Ini kalau misalnya gue lihat di bagian depan, emang di yang Triton lebih rata ya, lebih aman. Sekarang kita coba cek bagian tengahnya. Ini dia teman-teman, semuanya adanya di atas sasis, jadi dia lebih minim sama yang namanya mentok. Di bagian transfer case-nya teman-teman bisa lihat dia ada pelindungnya bagian bawah, dan pada Hilux pun juga ada. Untuk tangkinya, ini tangkinya yang ada di Triton, ini menggunakan tangki besi. Sementara kalau yang ada di Hilux itu menggunakan tangki plastik. Nah, kalau ngelihat secara overall, di bagian kolongnya ini memang nggak terlalu berbeda banget. Tapi yang gue suka, kalau di Triton, bagian depannya bawahnya itu lebih clear atau lebih rata. Jadi kalau kita pakai off-road itu semestinya lebih minim dari yang namanya kena sesuatu di bagian kolong. Untuk perlindungan pada kolong mobil, keduanya sudah sama-sama baik. Tapi karena pada bagian suspensi depan, untuk Triton lebih unggul, saya akan berikan 1 poin untuk Mitsubishi Triton. Sekarang kita akan ngebahas untuk kemudahan dalam memodifikasi double cabin ini. Di antara keduanya, memang kalau kita memodifikasi menggunakan barang custom, berarti untuk merek apa aja bisa diwujudkan. Tapi kalau kita menggunakan parts atau aksesoris yang bermerek, pilihan yang lebih banyak tersedia itu untuk Toyota Hilux. Jadi, kalau di Triton, mungkin lebih banyak barang-barang seperti brand dari Thailand atau Australia. Kalau di Hilux, nggak cuma Thailand, Australia, tapi juga barang-barang dari Amerika Serikat. Ya, jadi dapat disimpulkan untuk Toyota Hilux karena memiliki lebih banyak ragam barang aftermarket, jadi lebih memudahkan untuk modifikasi. Jadi 1 poin untuk Toyota Hilux. Nah, jadi kurang lebih itu teman-teman beberapa hal yang udah kita komparasi. Semoga banyak juga informasi-informasi baru nih yang bisa teman-teman dapetin. Nah, sekarang saatnya kita untuk melakukan pengetesan terhadap 2 double cabin ini. Dan kita akan berpindah sejenak ke Pagedangan di BSD untuk melakukan beberapa testing off-road. Langsung lihat ya. Oke, sekarang kita akan nyobain untuk body roll test. Kalau kita ngomong body roll, bukan cuma masalah suspensi pada bagian per dan juga shocknya aja, tapi kita ngomongin untuk stabilizernya. Kita langsung coba di Hilux dulu ya. Oke, 3, 2, 1, action.
Dari pengetesan ini, Mitsubishi Triton yang memiliki suspensi lebih kaku dan keras justru memiliki body roll yang lebih baik. Jadi 1 poin untuk Triton. Sekarang kita akan melakukan suspension travel test. Jadi kalau suspension travel test, kita akan menghitung artikulasi atau jarak main dari suspensi mobil. Seperti kita ketahui, kalau di double cabin, itu bagian depannya semuanya independen, sementara untuk bagian belakangnya itu menggunakan gardan solid dengan pair down. Dan yang akan kita hitung di bagian belakangnya. Nah, cara menghitungnya, gue akan coba ngitung dulu dengan kondisi mobil seperti ini. Kita hitung dari poros roda belakang sampai ke ujung spakbornya. Dan kita akan melihat selisihnya seberapa jauh. Jadi dari mulai segini-segini berapa senti dapat, dan pas kita udah coba bikin travelnya molor ke bawah sampai maksimal, kita lihat dia nambah berapa senti. Dan untuk ngetesnya, ini dia, di sini teman-teman. Kita akan naikin satu sisi roda, untuk yang roda sebelah kanan, akan dinaikin ke sini, dan kita akan melihat si roda belakangnya seberapa jauh dia bisa turunnya sampai udah habis limitasi dari travelnya. Sekarang biar Arki ngitung dulu berapa nih ukurannya. Oke, kita tes dulu dalam keadaan standby ya. Ini kurang lebih 55 cm. Oke, nanti kita hitung lagi pas travel maksimumnya. Oke, mulai naik. Terus. Oke, nih rodanya udah mulai hilang traksi, kita ukur. Tadi posisi standby 55 cm, ini sekarang sekitar 75 cm. Selisihnya berarti sekitar 20 cm. Oke, Jek, mantap. Oke. Sekarang waktunya Triton mau pas lagi standby ya. Kita ukur. Ini dia sekitar 57 cm. Sekarang pada saat travel, ya maju dikit aja. Oke. Oke, pelan-pelan. Stop. Oke, mundur dikit ya. Oke, op. Oke, ini 72 cm. Berarti selisihnya 15 cm lah ya. Dibanding sama tadi Hilux yang 20 cm. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan kalau Toyota Hilux memiliki travel suspensi yang lebih panjang. 1 poin untuk Toyota Hilux. Berikutnya, kita akan melakukan pengetesan crawling ratio atau daya rayap dari kedua mobil ini. Kita akan menanjak dengan RPM 1200. Kita lihat mana yang lebih mudah untuk mencapai ke atas tebing. Wah, ternyata Mitsubishi Triton sedikit lebih unggul. Dia lebih mudah menanjak ke atas karena rasio gearnya dan juga rasio pada transmisi yang lebih low atau lebih kasar. Jadi 1 poin untuk Triton. Oke, sekarang kita akan ngetes untuk performa dari suspensinya. Suspension Performance Test. Kita akan ngetesnya 2 kali, teman-teman. Pertama untuk yang slow speed, kedua untuk yang high speed. Jadi kita akan lihat perbedaan karakter suspensinya saat kita ngelewatin obstacle ini dalam keadaan pelan, dan satu lagi dalam keadaan ngebut. Sebenarnya nggak benar ngebut sih, ya kita agak-agak sedang aja, karena kalau yang ngebutnya nanti kita akan coba di akhir video. Kita akan melewati beberapa gundukan di sini. Ini di sini sebenarnya gundukannya itu lebih yang di sebelah kiri aja, karena yang bagian kanan ini rata. Jadi yang dites itu, atau yang lebih bekerja berat nanti yang sisi roda sebelah kirinya. Startnya di sana, dan finishnya di sana. Kurang lebih berapa puluh meter, dan ini udah lebih dari cukup untuk bisa ngerasain karakter suspensi di Hilux dan juga Triton. Kita langsung coba ya, Hilux-nya dulu. Oke, kita cobain di Hilux dulu yang slow speednya ya. Ini paling RPM 1000 aja. Oke. Wah. Oke, masih enak bantingannya. Sangat bisa diterima. Dan begitu naik ke satu gundukan, bannya nggak terlalu badan tampar ke samping ya. Masih oke banget. Oke, kita coba yang high speed sekarang.
Sekarang RPM lebih tinggian. Oke. Rock and roll. Oke. Dan masih bisa kekontrol setirnya, nggak lari-larian ke kanan atau ke kiri. Oke. Kita tes. Kurang lebih RPM-nya di 1000, 1200. Oke. Wah, lebih stiff mah suspensinya. Salah satu yang paling berasa itu kalau mulai bannya naik satu ke gundukan ya, dia lebih kerasa, sebodinya langsung ikut miring. Enggak yang bannya masuk dulu perlahan, baru bodinya ikut miring. Ini benar-benar pas bannya naik, bodinya langsung ikut miring. Itu di slow speed, kita cobain yang high speed. Oke, sekarang yang high speed, kita RPM-nya samain sekitaran 2000 juga. Wah, nah gantian ya giliran high speed, bantingannya lebih enak. Oke, dan kekontrol banget walaupun kecepatannya lagi cukup tinggi ya buat ukuran di gundukan kayak gitu. Pada kecepatan rendah, bantingan suspensi di Toyota Hilux terasa lebih nyaman. Jadi 1 poin untuk Hilux. Tapi saat kecepatannya ditambah, pada Mitsubishi Triton terasa lebih mudah dikendalikan. Jadi 1 poin untuk Triton. Seperti udah gue jelasin sebelumnya, kalau di mobil Hilux, dia untuk transfer case-nya itu menggunakan transfer case part-time, pilihannya 2H, 4H, dan 4L. Sementara kalau untuk di Triton, ini menggunakan transfer case yang dibilangnya teknologi Super Select 4WD 2, di mana dia itu memiliki 4H yang full time ya, tapi untuk 4H yang part time tetap ada, yaitu 4H LC. Dan untuk yang 4L-nya, dia diberi nama 4L LC, di mana LC-nya itu adalah lock di transfer case yang mengunci bagian depan dan juga bagian belakang. Jadi walaupun ada kata lock, itu bukan berarti di gardannya ada diff lock. Kalau yang ada diff lock atau differential locker, itu adanya di Hilux, tepatnya di gardan belakang. Dan tes yang berikut ini, kita akan nyoba untuk ngelewatin tali air atau alur air yang bisa membuat ban menjadi terangkat dan traksi hilang. Kalau kita tahu, di locker itu tidak menjadi masalah, karena bannya kanan kiri tetap muter secara bersamaan terus. Tapi gimana kalau misalnya di Triton? Di Triton ini, dia emang nggak ada LSD mekanisnya di dalam gardan, ataupun nggak ada locker. Tapi dia menggunakan teknologi yang dimana LSD-nya itu sifatnya adalah elektronik. Kita coba langsung cek aja, kira-kira mana yang bisa lebih unggul, lebih nikmat, dan lebih mudah untuk dipakai. Kita tes ya. Oke, kita coba tes artikulasi di sini nih. Buat tentuin mana yang lebih enak nih, pakai electric LSD atau pakai rear diff locker. Oke, Arki ngebantu jadi spotter. Oke. Udah tipis banget ke kon di kanan. Nah, ini mulai ngangkat. Brake LSD yang mulai bekerja. Nah, ngangkat lagi. Oke, baru ngunci. Dia benar-benar mesti ditekan dikit gasnya nih. Kalau didalemin, baru dia bisa maju. Kalau digasnya cuma sedikit tadi aja, dia langsung kayak kelepas lagi gitu. Jadi sempat melorot teman-teman tadi. Oke. Giliran kita coba Hilux. Kalau Hilux dia pakai locker mechanical ya, jadi bukan elektrik. Jadi dia akan full ngunci 100% gardan belakangnya, baik roda kiri maupun kanan.
gas, maju dia. Nggak ada yang namanya nunggu si LSD ngunci dulu. Set, langsung gerak maju terus. Itu nikmatnya locker. Sangat berguna buat kalau kita yang suka off-road yang udah medium berat. Locker itu memang lebih sakti daripada LSD. LSD lebih mudah pemakaiannya untuk orang-orang mungkin yang nggak tahu kapan harus nyalain atau matiin locker. Dan untuk medan lebih ringan memang LSD lebih membantu ya timbang locker, karena locker kalau kita pakai di tempat yang tidak sesuai bisa membahayakan, entah mobil lebih gampang melintir atau ban juga lebih cepat habis kembangannya dan lain-lain. Menarik. Setelah melihat keduanya, Toyota Hilux tampak lebih mudah dan tidak membutuhkan usaha ekstra untuk melewati halang rintang ini. Jadi 1 poin untuk Toyota Hilux. Sekarang kita akan nyoba untuk 4-wheel acceleration test. Jadi kita akan mengetes akselerasinya dalam keadaan 4-wheel drive aktif. Kita akan mulai di kon ini teman-teman, dan kita akan cobain sampai ke ujung sana, dan kita lihat mana waktunya yang lebih cepat. Kalau akselerasi di kondisi off-road ini tentunya kita nggak cuma ngomongin untuk secara mesinnya aja, tapi juga traksi dari keempat roda. Jadi kita ngetes semua itu kombinasi untuk ngelihat mana yang memang bisa lebih cepat sampai ke ujung. Oke, siap. 3, 2, 1, go! Ready? 3, 2, 1, go! Ya, pada pengetesan akselerasi dengan 4WD aktif, Hilux sedikit lebih unggul daripada Triton. Salah satu faktornya adalah mesin Hilux yang tenaga maksimalnya lebih dulu didapat pada RPM yang lebih rendah daripada Triton. Jadi 1 poin untuk Hilux. Nah, berikutnya kita akan nyoba 4-wheel brake test. Jadi kita akan ngetes pengeremannya di kedua mobil dalam kondisi 4-wheel drive atau 4x4-nya aktif. Jadi kita akan start dari sana. Kita akan kurang lebih ngebut sekitaran 30 km per jam. Dan persis di kon yang ini, kita akan mulai ngerem. Kita akan lihat seberapa jauh dia sampai mobilnya bisa berhenti. Ini jaraknya kurang lebih antara konnya 5 meter. Semoga sih nggak terlalu bablas jauh. Kita langsung cobain aja ya. Untuk tes pengereman, Triton mampu menunjukkan fitur safety-nya lebih baik dan sistem pengereman yang lebih canggih. Jadi 1 poin untuk Mitsubishi Triton. Nah teman-teman, sekarang kita akan melakukan agility test atau ketangkasan. Ini salah satu favorit gua. Jadi di bagian sini kita udah ngeset tracknya, ada beberapa obstacle. Yang diuji dari agility test itu kombinasi antara mesin, terus suspensi, untuk steering, manuver secara keseluruhannya seperti apa, bakal kelihatan di sini. Dan yang dihitung tetap waktu pada akhirnya, sambil gue akan coba kasih gimana nih impresinya dari bermanuver menggunakan Triton dan Hilux. Jadi dari mulai belakang gue, ini turun, start, terus di ujung sana balik arah, terus di bagian sana juga ada yang menarik, yaitu gundukan, tapi cuma 1 roda aja yang naik, dan konnya lumayan rapat nih. Jadi jangan sampai konnya roboh ya, tetap masih ada di dalam kon. Terus di bagian sini, ini ada kemiringan yang sebenarnya cukup miring juga. Kalau di dalam mobil baru lebih berasa lagi. Dan di bagian sini kita harus gimana caranya jangan sampai momentumnya hilang. Karena kalau momentumnya hilang atau bergeser, yang ada nanti bisa mobilnya bergeser turun ke bawah. Yang ada nanti malah kena kon. Terus balik lagi ke tanjakan di atas, nah udah selesai, waktunya di stop. Kita lihat kira-kira mana yang bisa lebih gesit. Kita cobain satu-satu. 3, 2, 1, go!
3, 2, 1, go! Untuk manuver tes, keduanya memang sangat handal. Hilux lebih unggul di akselerasi, dan Triton lebih unggul di manuver. Tapi sayangnya, Triton sempat kehilangan traksi saat roda terangkat. Pada akhirnya, Toyota Hilux dapat mencatat waktu yang lebih baik. Jadi 1 poin untuk Hilux. Wah, jadi teman-teman tadi udah lihat beberapa pengetesan yang kita lakukan di Pagedangan BSD. Nah, sekarang sebelum kita akhirin, masih ada final testnya. Jadi ujian terakhir ini kita akan nyoba untuk muter di sirkuit Tembong Jaya Serang untuk mengetes performa, dan gue akan menilai beberapa hal. Untuk mesinnya, untuk pengeremannya, untuk suspensinya, dan juga untuk sistem 4-wheel drive-nya. Langsung aja, gue udah siap di sini. Oke, langsung aja kita cobain ya. You ready? 3, 2, 1, go!
Wah, oke teman-teman. Jadi pada pengetesan speed off-road ini, memang Toyota Hilux waktunya lebih cepat dibandingkan Mitsubishi Triton. Tapi yang akan kita nilai lebih menyeluruh terhadap performa dari kedua mobil ini. Untuk mesin, memang di atas kertas, Mitsubishi Triton memiliki tenaga dan torsi yang lebih besar. Tapi pada prakteknya, terutama untuk penggunaan off-road, Toyota Hilux memiliki mesin yang jauh lebih mudah dikendalikan dan tenaga maksimalnya didapat di putaran lebih bawah, sehingga lebih cocok untuk penggunaan off-road. Jadi 1 poin untuk Toyota Hilux. Berikutnya, kalau kita ngomong untuk pengeremannya. Pengereman pada Mitsubishi Triton itu terasa lebih canggih, dan pastinya safety-nya jadi lebih terjaga. Tapi dibalik itu yang membuat Mitsubishi Triton menjadi lebih tertahan dan tenaganya tidak terlalu keluar. Terutama saat di tikungan, dia terasa seperti menahan karena itu adalah bagian dari safety kendaraan. Oke, itu canggih. 1 poin untuk Mitsubishi Triton. Nah, berikutnya untuk suspensi. Pada kecepatan rendah dan juga sedang, suspensi Toyota Hilux bisa lebih diandalkan, lebih nyaman, dan mudah dikendalikan. Tapi pada kecepatan tinggi, suspensi Mitsubishi Triton lebih bisa diandalkan. Tapi, satu hal yang saya temukan, pada kondisi jalanan tertentu, dia terasa terlalu mental-mentul. Atau bahasa teknisnya, si shock breaker, rebound-nya terlalu keras atau lebih mudah menendang balik. Karena off-road, mayoritasnya dilakukan dengan kecepatan rendah serta sedang, saya memberikan 1 poin untuk Toyota Hilux. Dan yang terakhir, untuk 4-wheel drive system. Pada Mitsubishi Triton, sistem 4-wheel drive-nya memang sangat membantu. Dengan pilihan mode off-road yang bervariasi, baik tanah, batu, pasir, itu sangat memudahkan off-roader baru. Selain itu, Triton juga memiliki LSD elektronik. Walaupun responnya telat, tapi dia masih bisa bekerja secara optimal. Sementara pada Hilux, dia memang sudah lebih sakti dengan penggunaan rear diff lock. Tapi pada kenyataannya, hanya segelintir orang yang paham dan memanfaatkan fitur tersebut. Dan jika digunakan oleh off-roader pemula, rear diff lock masih bisa berpotensi membahayakan seperti mobil terbalik atau melintir. Jadi 1 poin untuk Mitsubishi Triton. Ya, untuk hasil akhir, Toyota Hilux mendapatkan 14 poin. Sementara Mitsubishi Triton mendapatkan 15 poin. Keduanya memang saya anggap setara. Tapi pada akhirnya, keduanya bisa saya rekomendasikan untuk kebutuhan yang berbeda. Mari kita lihat dulu kelebihannya menurut saya. Untuk Toyota Hilux, karakter mesin lebih cocok untuk off-road. Travel suspensi lebih panjang, konstruksi kaki-kaki lebih heavy duty, dan memiliki rear diff lock, serta dia lebih minim potensi kerusakan elektronik saat off-road. Sementara Mitsubishi Triton, karakter mesin sangat cocok untuk perjalanan jauh atau overland. Suspensinya juga lebih stabil untuk penggunaan on-road. Sistem 4-wheel drive-nya itu memudahkan para off-roader pemula. Dan fiturnya pun lebih berlimpah. Serta sistem keamanan aktifnya dia juga lebih pintar. Jadi di antara keduanya, saya pilih Toyota Hilux untuk off-road serius. Dan saya pilih Mitsubishi Triton untuk harian dan juga overland. Oke, alhamdulillah teman-teman, selesai sudah untuk komparasi double cabin 2020-nya antara Toyota Hilux dan juga Mitsubishi Triton. Kira-kira mungkin kalau teman-teman ada saran lagi ke depannya mau coba untuk gua komparasi mobil apa dan apa, kalian bisa ketik di kolom komentar. Dan pastikan udah subscribe di channel Jadilogi ini dan tekan jempol ke atas jika kalian suka dengan video ini. Sehat-sehat buat kalian semua sekeluarga dan ketemu lagi di video dari Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.